bawang merahnya. Ya. Bisa ngambil dari kampung saya Pak, di Brebes. Bawang merah. Iya. Kami kenapa kami nyari bawang merah? Bahwa bakteri ini kami padukan dengan Sat PT dalam bentuk auksin. Karena Sat PT yang ada dalam tanaman, dalam penggunaan untuk tanaman itu ada 5 Sat PT. Pertama auksin, kedua gibrelin, sitokinin, kinin, kinitin. Itu harus ada semua. Harus ada semua. Nah, kami mencoba hari ini mengambil bawang sebagai bahan Sat PT. Kami mengambil auksinnya Dari bawangnya. dari bawangnya. Yang 4 yang lainnya Bapak ambil dari mana? Dari macam-macam. Ada dari jagung muda, ada dari air kelapa, ada dari mana itu? Apa? Bukan, Yakulakto. Aku nggak ikutan. Tomat. Sama tomat. Ya. Itu ada kandungan gibrelin, auksin, sitokinin, dan kinitin. Makanya kami nanti untuk pembuatan pupuk pun itu mengacu untuk buah itu dominannya nanti gibrelin. Karena buah biar besar, buah bisa lebat. Kok bisa nggak pakai pisau sih? Susah tau Bu, aku nggak bisa. Harus ininya dibuang dulu. Ini di blender aja Pak. Ya. Bapaknya kemana? Bapaknya hilang. Ini di blender aja Bu. Habis di blender terus dimasukin kemana? Oh ke situ. Oh digabung sama yang lainnya. Ini untuk 1 kilo itu bawangnya segini. Nggak dikambil lagi. Sedikit aja berarti bawangnya. Ini jadi berapa liter Pak? Apa? 120. Ya. Bapak ibunya udah lama kerja di sini Pak? Dari awal. Udah berapa Pak tahun Pak? 3 tahun. Oh Bapak dari 2012. Setia sekali Bapaknya. Nggak apa-apa, rezekinya di sini berarti Pak. Rezeki anak-anaknya di sini ya Pak. Ini tiap hari bikin ini Pak, pupuk Pak. Oh kadang di sawah, kadang di sini. Enakan di sawah apa di sini Pak? Satu kok oke. Namanya capek ya Pak. Iya. Iya, momen kulit cepet lulus atau coba ke Kampung Sari Agro. Ya wes tak omong ya Nak ya. Ini program Kampung Sari Agro banyak sekali di luar Jawa. Kalau di sawah bisa jalan-jalan dulu. Oh iya ya, maaf. Berarti lebih baik di sawah ya Pak. Ini kan tahu orang-orang luar. Oh iya di sini cuma udah berdoa doang ya. Seperti di gua apa di rumah tuh. Udah segini doang orangnya Pak ya. Kabelnya tinggi. Itu air apa Bu? Air kelapa. Oh, itu air kelapa. Ini aku lihat. Air apa? Oh itu air beras, air susuan beras. Namanya leri. Oh pakai itu tuh apa lagi Pak? Air leri, air kelapa. Air leri, air kelapa, terus digabung di sini semua. Iya. Terus dibiarin sebulan gitu, baru dicampur sama ini ya Pak ya? Berarti bau banget Bapak, tahan tuh baunya Pak? Iya. Udah biasa ya? Iya. Pas awal-awal muntah nggak Pak? Enggak. Kan biasa saya dulu kan itu memelihara sapi kan enggak. Oh dulu melihara sapi, jadi udah biasa sama bau-bauan ya? Iya, iya. Tapi sekarang kenapa nggak ternak lagi Pak? Abis pas Tidak punya uang untuk beli. punya nanti punya uang beli lagi Pak. Iya, iya. Insya Allah anak-anaknya nanti yang beliin.
Nanti terakhir. Ya udah, bisa tuh. Ini proses pembuatan SatPT. Oh, pembuatan Ya, SatPT. SatPT. Oh, pakai air beras ya airnya ya? Ya. Itu penggunaan SatPT dari bahan bawang putih Merah. dan bawang merah. Kita ngambil SatPT dalam bentuk auksinnya. Auksinnya dari Ya, bawah. dari bawang. Fungsi auksin itu untuk memperbanyak akar. Karena akar tanaman itu untuk mengambil unsur hara dalam tanah yang berfungsi tudung akarnya, bukan akar serabut, bukan akar tunggong, tapi Tudungnya. tudung. Ya. Tudungnya? Ya, tudung. Ini bawangnya Tudung Bapak akar. beli di pasar apa? Produksi sendiri? Beli, tapi belinya yang tidak berkualitas. Oh, Karena belinya asumsi yang jelek yang aja. jelek. Karena asumsi kami buat pupuk. Iya, berarti Dengan- bukan produksi ya, Bapak sendiri ya, ya? bukan, Kalau ya. bawang kayak gininya beli bukan. dari pasar? Iya. Tapi yang kualitasnya jelek juga nggak apa-apa? Ya, nggak Yang penting apa-apa. dia ngambil auksinya aja Ambil kan? auksinya aja. Karena semua bawang sama aja pasti Sama ya, Pak? aja, ya. Oh, yang jelek mau yang iya. ini juga kandungannya sama, Sama ya? ya. Jadi fungsinya itu untuk akar. Iya, untuk akar. Jadi tumbuhnya itu lebih maksimal ya Iya, kalau akarnya kena auksin ini Iya, ya? iya. Dia akan lebih cepat terbentuknya tudung-tudung akar. Jadi akar-akar serabut yang putih-putih. Akar serabut putih atau tudung akar itu fungsinya untuk mengambil nutrisi atau sari-sari makanan yang ada di dalam tanah. Iya, iya. Karena kan yang ngambil makanan kan akar ya? Iya, akar. Ini biasanya perbandingan dari bawang putih sama bawang merahnya itu untuk satu kayak gini segimana, Nah, Pak? kapasitas untuk 15 liter air, 15 liter air, nanasnya, bakteri penghancurnya 2 sampai 4. 2 kalau besar, 4 kecil-kecil. Itu untuk 15 liter? 15 liter air. Terus bawang merahnya itu 5 sampai 7 butir. Siung? Ya, 7 siur. Oh, 7 7 yang besar bawang gini? merah, ya. Oh, iya. Kalau bawang putihnya itu satu siung, dungkul. Kalau nanti proses pembuatannya 100 itu tinggal mengakumulasikannya. Setelah bahan-bahan dihaluskan, proses fermentasi itu berlangsung selama 1 bulan. 1 bulan. Setiap 1 atau 2 hari sekali proses pengadukan. Oh, berarti Minimal ya. diaduk itu per Bedanya. 1 atau 2 hari Dari sekali? itu minimal 2 menit. Itu sampai continue tuh, sampai Ya, sebulan? sampai 1 bulan. Fungsi pengadukan apa? Untuk mempercepat proses pemecahan mikroba. Karena proses mikroba itu proses pembelahan dirinya akan lebih cepat. Ya, kalau diaduk. Iya, diaduk. Karena karakteristik dari mikroba itu membelah diri. Karena tujuannya kan untuk membelah dirinya. Ya, si membelah mikroba diri itu ya. dan untuk memperbanyak mikrobanya pembelahan dirinya. Ibu, aku mau nyobain dong, Ibu. Boleh nggak? Bapak, aku nyobain ya. Ya, boleh. Kok nggak bisa, Ibu? Ditekan ya? Ya. Gini. Ini nggak bisa, Ibu. Nah, mati terus. Selamat siang, Lur. Bersama keluarga besar Universitas Negeri Segar Magelang bekerjasama dengan Dirjen Kementerian memperkenalkan produk pembuatan SatPT sama mikroba kultur. Gini. Ini pernah ini nggak, Bu? Pernah luka nggak tangannya, Bu? Ini malah maju-maju Ibu aja nih. Dimakan kok. Maju.
Tapi ini nggak apa-apa, kulitnya Bu. Kulitnya nggak apa-apa, nggak ini. Apa? Itu. Tinggal arak ngertan apa arak nanti. Nah, ini selesai. Bu pernah kena tangan nggak ini Bu? Pernah luka. Berarti sering ya Bu berdarah karena ini. Hati-hati Bu. Udah biasa. Udah biasa, saking kebiasaannya dia nggak dirasain ya Bu sakitnya. Dan ini digabung-gabung semua Bu. Oh di blender juga ininya. Oh biar halus semua. Oh, jadi harus bener-bener sama kulitnya juga halus ya Pak ya? Keren ibunya sigap. Aku yang colokin Bu. Udah Bu. Terus ke sini gabungnya. Aromanya nggak enak tau. Aromanya udah nggak enak. Oh nggak enaknya dari ininya airnya. Air beras. Itu apa Bu? Tetes itu apa Pak? Tetes tebu itu makanan bakteri. Tetes tebu. Iya. Oh ini tebu. Iya, tetes tebu. Oh. Jadi bakteri itu mau makan dengan glukosa. Kalau nggak ada tetes tebu, itu gula pasir. Kalau nggak ada gula pasir, itu gula Jawa. Ini makanannya si mikroba itu. Asli mikroba. Jadi mikroba itu akan hidup, akan berkembang, membelah diri kalau ada makanannya. Makanan mikroba itu kan glukosa. Ya. Nah, glukosa kami mengambil dari tebu. Tapi selalu tebu, nggak Iya. diganti sama gula atau yang lain. Yang murah. Yang murah tebu. Iya, yang tebu murah. Cuman ada nanti karakteristik sendiri bahwa bakteri itu dikasih glukosa dalam bentuk tetes tebu itu enggak maunya talok atau karsen. Karsen. Oh, buah karsen. Iya, talok atau karsen Yang itu. kecil-kecil itu Iya, ya. Itu juga itu bisa dipakai untuk makanan makanannya. ya makanan bakteri. Nah, setelah bahan-bahan tadi tercampur, baik itu tadi ada tetes tebu, ada air kelapa, ada nanas, mulai pengadukan yuk. Oh, diaduk Ya, sama itu semuanya ya, ini. diaduk. Diaduk. Diaduk bener-bener rata. Lah enggak kuwi ora apa-apa yo, enggak kuwi. Oh, diaduk. Diaduk. Nah, ini proses pembuatan mikroba penghancur atau mikroba anona selesai. Oh, ini selesai. Ya, sudah selesai sini. sampai sini. Jadi ini praktek pembuatan mikroba secara sederhana dalam bentuk mikroba penghancur. Masih ada beberapa mikroba-mikroba yang dibutuhkan tanaman. Contohnya
mikroba pengurai dalam bentuk Lactobacillus, bakteri Azotobacter, Nitrobacter, pelarus fosfat, penambat nitrogen, amilum, amilase, Bacillus. Itu Bapak semua bikin? Bikin. Karena waktu tidak memungkinkan. Iya. Nah, ini ada praktek sederhana pembuatan bakteri penghancur dalam bentuk bakteri Annona mikroba penghancur gitu. Ini mikroba penghancur. Penghancur, ya. Semuanya pembuatan mikrobanya sama seperti ini ya? Sama ini dihalusin sama iya, semuanya, cuman bahan-bahannya aja cuman gitu bahan ya. penduknya berbeda. Iya. Ya gitu. Berarti Kayak semua unsur itu nanti digabung di satu ini? satu ini. Nah, satu komplek menjadi efektivitas mikroorganisme banyak. Iya. Nah, yang dipahamkan petani itu kan hanya E4. Iya. Efektivitas mikroorganisme 4. Nah, kami mencoba membuat beberapa mikroba. Ada bakteri pelarus fosfat, penanda nitrogen, Azotobacter, Nitrobacter. Itu nanti jadikan satu. Jadilah itu mikroba yang menguraikan bahan organik dalam bentuk kotoran. Kalau yang itu udah dimix sama mikroba? Sudah. boleh Sudah. ya, Pak? Boleh itu sana tadi. Berarti ini belum ya? Belum, ini digabung. prosesnya digiling dulu. Setelah digiling melewati proses penggilingan, Baru digabung sama yang fermentasi mikroba fermentasi. tadi? Ya. Iya. Nah, Baru ini nanti digabung ke ke sini. sini.